Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Aryani Pendit, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Unmuh Jember. Video PPL saya kali ini mengambil judul pembiakan tanaman secara vegetatif. Yuk kita lihat videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran dasar-dasar agribisnis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pembiakan generatif, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, biar yang kita lakukan nantinya biar berjalan lancar. Ya, coba suasana bisa bantu berdoanya ya. Terima kasih. Silakan duduk ya. Ibu akan absen dulu ya. Kita semua sudah komplit ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, semua masuk ya. Saya coba panggil satu persatu dulu. Sukreni, Suryase. Oke, good. Kita semua lengkap ya. Nah, sebelum kita mulai, kita sepakat dulu. Untuk belajar saat ini, kalian tidak boleh ribut pada saat Ibu menerangkan di papan. Kemudian tidak ada yang saling membuka gadget sebelum saya persilahkan. Karena nanti ada waktu kita belajar mencari materi dari Google. Itu nanti saya persilahkan untuk membuka gadgetnya. Oke, ayo kita yel-yel dulu. Semangat pagi! Pagi, 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 Sansajaya. Good, udah semangat ya. Oke, hari ini Ibu melanjutkan pembelajaran kemarin tentang pembiakan tanaman secara vegetatif. Nama saya siapa? Ibu Niketut Sri Aryani Pendit. Ya, ini kita pretest dulu. Pretest 5 menit, soalnya ada di depan. Di sini ada 3 pertanyaan. Soal pertama, jelaskan pengertian dan prinsip pembiakan secara vegetatif. Yang kedua, sebutkan macam-macam pembiakan secara vegetatif. Yang ketiga, sebutkan keuntungan dan kerugian pembiakan secara vegetatif. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Baik, karena waktunya sudah 5 menit lewat ya. Ada yang sudah tahu jawabannya mungkin? Yang pertama, coba Suarsana. Pembiakan vegetatif adalah membiarkan tumbuhan tanpa proses pembentukan. Ya, pembiakan secara vegetatif itu pembiakan tanaman atau tumbuhan yang tidak melalui perkawinan. Jadi kalau yang generatif itu kan ada laki dan perempuannya. Jadi yang vegetatif itu tanpa perkawinan. Biar lebih jelas, kalian bisa kumpul dulu tugasnya, pretestnya. Kumpul di masing-masing bangku, nanti saya ambil. Untuk bisa belajar lebih jelas, kita nonton video sebentar ya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Kalau kalian tahu contohnya, dia lurus dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Jadi di pohon paku itu, di baliknya itu ada biasanya bentol-bentol coklat. Nah, itu adalah sporanya. Jadi paku itu dia berkembang biaknya melalui itu, secara vegetatif melalui sporanya. Begitu juga lumut dan jamur.
jamur juga ada sporanya. Mereka sporanya itu menyebar dan itulah yang akan menjadi tanaman baru. Jadi dari paku dengan spora, kemudian akan ada lagi perkawinan. Jadi di situ ada kalian pernah lihat tanaman pisang? Nah, pisang itu dia tumbuhnya. Nah, ini pisang. Pisang tumbuh dari tunas. Gimana? Menarik nggak? Menarik videonya. Jadi pembiakan vegetatif apa yang kalian sering lihat? Cangkok. Ada yang sudah pernah mencangkok? Cangkok, stek, sambung itu vegetatif yang gimana? Pembiakan vegetatif yang buatan. Karena apa dia disebut buatan? Karena tanaman itu tidak bisa melakukan pembiakannya sendiri. Dia tidak bisa mesti ada manusia, mesti ada orang yang melakukan. Kalau yang satunya vegetatif alami, contohnya umbi lapis, terus tunas, apa lagi? Spora, itu pembiakan yang alami. Karena apa? Karena dia tidak perlu bantuannya kita, tidak perlu bantuannya manusia. Jadi setelah kita menonton video lagi tadi, di sini adalah penjelasannya sedikit ya. Pembiakan vegetatif pada tanaman adalah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Jadi sudah bolak-balik kita kita pahami. Jadi perkembangbiakan di sini ada berapa? Ada berapa macam? 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Coba contohnya yang alami. Suasana coba. Pembiakan tanaman dengan tunas atau bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Tunas adalah bagian bawah tanaman itu dan muncul di permukaan tanah. Berasal dari batang, daun, buah atau bunga yang betul. Kemudian tunas. Contohnya apa tadi? Ya, pisang, bambu, dan tebu itu masing-masing dari tunas, dari tanaman induknya yang kemudian tumbuh tunas, dan itu adalah perkembangbiakannya dengan tunas. Kemudian ada yang namanya tunas apa lagi? Adventif. Tunas adventif. Coba Widi, bisa nggak baca? Ya, kalian di sini siapa yang punya tanaman cacar bebek di rumah? Tidak ada? Tapi itu tanaman dulu ya, gampang sekali tumbuhnya. Gampang berkembang biak. Ada kegunaannya cacar bebek? Untuk apa biasanya? Lebih banyak untuk tanaman hias. Ya. Next, yang tadi jelas tuh di video. Yang dari spora. Coba, Cinta. Spora adalah organ reproduksi yang difungsikan Untuk penyebaran tumbuhan. Berpembuluh tidak berbiji. Ya, biasa memiliki 1 atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Ya, tuh. Next, ini yang buatan manusia lebih banyak yang dipakai di masyarakat, di lingkungan kita adalah stek. Stek itu apa kira-kira yang bisa gampang di stek? Kalau di sekitar sini, di desa, apa biasanya? Singkong itu biasanya cepet kan? Singkong cepet. Ya, di stek singkongnya nanti berapa bulan sudah bisa diambil umbinya, kita panen. Kemudian biasanya yang bisa di stek itu kopi bisa, kemudian pohon itu biasanya bunga jepun itu juga di stek kan? Ya bisa dicari bunga jepun itu sangat gampang di steknya, tinggal nancep aja.
Mint, tanaman mint. Ya, itu bisa juga. Next, nah ini keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya, keuntungan dan kerugiannya. Ada yang bisa jawab? Bunga, coba baca. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif. Kelebihannya, dikembangbiakan tanpa perlu ya dengan induknya. Ada 4 ya keuntungannya. Itu yang bisa kita dengan jelas bisa kita lihat, kita rasakan. Jadi kalau kita mau tanaman atau hasil yang sama dengan induknya, perkembangbiakan vegetatif, ini yang lebih cocok buat kita. Dan masa pertumbuhannya itu cepat dan pasti akan seperti induknya. Tapi dari kelebihan pasti akan ada kekurangan. Jadi kekurangannya di sini apa? Tidak kuat seperti tanaman aslinya, menghasilkan sedikit keturunan. Nah, kalau misalnya stek, coba kita bayangkan. Kalau kita stek, berarti kita hanya dapat satu batang, satu tanaman. Kalau misalnya yang alami, dari tunas, dari satu batang pohon pisang, kita bisa mendapat berapa tunas? Banyak kan? Nah, di situ sudah bisa kelihatan bedanya, kelebihan dan beda dari tunas yang alami dan stek yang buatan dari manusia. Kemudian dan hanya menghasilkan sedikit keturunan, tidak sekuat seperti tanaman aslinya. Apa manfaatnya kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangannya? Hasil panen lebih cepat. Kemudian penanaman karena ditanam fase tua, dapat dibudidayakan dengan cepat. Hasil panen sama dengan induk yang ditanam dan mudah, ya bisa dibayangkan ya. Nah, sekarang kita sampai ke sesi berikutnya, kita membentuk kelompok. Ya, silakan kalian bentuk kelompoknya, karena setelah ini kita akan melakukan praktek di lab, di lapangan. Kemudian akan ada sedikit kerja kelompok yang kalian kerjakan dulu. Kemudian setelah itu kita ke laboratorium. Ya, oke? Yuk, silakan cari kelompoknya masing-masing. Boleh bubar dulu. Kemana pindah? Kursinya bisa dipindah. Kalian masing-masing saya kasih LK, bisa didiskusikan. Kalian boleh buka gadgetnya dan ini dijawab ya. Boleh diskusi di sana sama kelompoknya, tidak dikerjakan sendiri. Kelompok 2 masing-masing 2 LK, silahkan dikerjakan dan didiskusikan. Tidak boleh diem-dieman, harus aktif. Analisanya tadi ini sudah mengerti? Jadi kalau kalian lihat gambar ini gambar apa ini? Tunas bambu.
Tunas bambu. Jadi dari sini kalian bisa menganalisa bahwa bambu ini berkembang biaknya secara bertunas, berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Nah, ada berapa bisa sampai dalam satu batang bambu itu akan bisa menghasilkan berapa tunas? Lebih dari satu tunas. Jadi di situ kalian bisa menganalisa bahwa tanaman ini perkembangbiakannya secara apa? Vegetatif apa? Alami. Jadi bisa itu dianalisa semua. Ayo analisanya, jangan lupa, boleh tanya Google. Apa aja boleh, kalian bisa analisa apa aja boleh. Yang penting yang dilihat adalah cangkokannya, sistemnya. Sudah sampai mana di sini? Yang kedua. Analisanya ya. Akar bambu berbentuk rimpang, berbuku dan beruas. Setiap buku akan ditumbuhi serabut dan tunas yang dapat tumbuh sebagai batang. Good. Tuman cocol bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian tepi daun. Dan pada bagian tepi daun dan tunasnya itu yang akan dikembangbiakan, yang akan memperbanyak tanaman. Tumbuhan cocol bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian tepi daun dan memperbanyak dirinya dari tunas yang tumbuh di daun tersebut, dari tunas yang tumbuh pada daun tersebut. Sudah sampai mana? Sudah sampai singkong. Sampai singkong. Ya. Yang di bawahnya apa? Yang di bawahnya Kita sampai 5 menit lagi untuk pengerjaan soalnya. Bisa diselesaikan ya. Sudah ada yang selesai? Lagi 2. Saya kasih lagi 2 menit ya. Sebelum nanti kita akan praktek di lapangan, di laboratorium. Ya? Ada batang bawah yang batangnya kuat. Yang atas yang berbuahnya banyak, berbuahnya cepat, itu bisa dipakai. Sudah bisa dikumpul ya, masing-masing ketua kelompok silakan dikumpulkan. Ayo, ketua kelompoknya silakan dikumpulkan. Sudah? Sebelum kita tutup untuk saat ini, karena setelah ini kita akan ke
laboratorium. Kita akan praktek langsung di lapangan. Jadi kalian silakan ambil pakaian lapangannya kalian. Untuk saat ini Ibu kasih istirahat 10 menit untuk ganti pakaian dan habis itu kita langsung ke lapangan. Oke? Nah, anak-anak, kita ketemu sekarang di lapangan, di laboratorium. Kita akan mempraktekkan cara pembiakan vegetatif tadi. Jadi di sini sudah ada pembiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Yang secara buatan tadi apa yang kita pakai? Contohnya? Stek, apalagi? Cangkok, apalagi? Menyambung, okulasi ya. Yang alami apa saja? Tunas, akar, spora, dan umbi lapis. Ya, di sini ada beberapa media yang nanti kita akan pakai untuk praktek penanaman. Ya, pembiakannya nanti kita lihat. Di situ ada media tanamnya. Kalian nanti masukkan ke polybag dan media ini pembiakan apa namanya? Membiak dengan apa, wortel? Dengan tunas akar. Ini kalian sudah bisa lihat, sudah mulai tumbuh akarnya. Nanti kita akan masukkan di medianya dan nanti akan kita amati bagaimana pertumbuhannya, ya. Kemudian ini ada jahe. Berkembang biak dengan apa? Rimpang, umbi, rimpang. Ini namanya rimpang. Tadi tidak ada kelihatan di situ. Ini ada jahe, ada kencur. Jahe sama kencur aja. Ya, dan ini kentang. Oke. Dan ini yang akan kita pakai perkembangbiakan dengan stek. Ya. Silakan yang kelompok 1, kelompok biru, coba yang stek. Nanti ada bahan, kalau memungkinkan untuk dicangkok, bisa dicangkok atau diokulasi. Ada bunga kamboja, ada bunga mawar, dan ada bunga bougainville. Nanti kalian bisa coba dan kasih label dengan media tanamnya juga. Kemudian kelompok merah, ya, siap? Kalian melakukan pembiakan vegetatif yang alami, ya. Oke, kalau sudah siap, silakan ambil medianya, silakan ambil alatnya, kalian kerjakan. Oke? Good job. Setelah medianya dicampur, dimasukkan ke dalam polybag untuk masing-masing bahan bibitnya nanti. Udah, dari nanam tinggal buat lubangnya, ya.
jangan terlalu dalam, cukup sampai di atas karena ini kan sudah ada ininya, sudah mau tumbuh. Cukup taruh di atasnya aja, nanti dia akan otomatis. Nanti dia nih akan otomatis tumbuh ininya dari mata-mata tunasnya itu. Ini nggak perlu, gini aja. Nah, begitu aja dia. Ini tidak perlu dimasukin ke sini, nanti dia akan tumbuh sendiri nanti. Ya, wortelnya aja. Ya. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan percobaan tadi ya. Ini hasilnya nanti anak-anak sudah bagus, sudah bisa melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif yang kita lakukan di dalam media tanam polybag. Nanti Randy setiap waktu akan melaporkan kepada Ibu hasilnya bagaimana pertumbuhannya dibantu dengan anak-anak yang lain. Ya, oke, siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat. Jadi nanti medianya ini akan Ibu pantau terus sampai di mana kentang, wortel, sama jahe bisa tumbuh bagus dan tugas kalian untuk merawat tanaman ini. Siap? Siap. Oke, good. Jadi pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Silakan suasana bisa bantu menutup dengan doa sebelum kita pulang, ya. Yang lainnya tolong perhatikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu akan lanjutkan nanti dengan daring, dengan online lewat WA. Post test nanti akan dikirim lewat WA. Ya, silahkan kita bubar sekarang. Boleh pulang ke masing-masing. Ya, terima kasih. Ya.